Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Marieti Atahau. Saya dari Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dengan NIM 05449769. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya untuk memenuhi tugas 3 media teknologi atau mata kuliah media teknologi. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, dalam layar di atas sudah terpapar. Saya akan membahas tentang perpustakaan dengan 3 bobot, yaitu fungsi, peran, dan perkembangan di era digital. Nah, teman-teman, tentu kita tahu bersama bahwa sekarang di maraknya di era digital, semua serba pakai Android. Dimanapun kita bisa mengakses atau menemukan perpustakaan dengan sumber digital. Nah, teman-teman, dalam pendahuluan ini, perpustakaan merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Berfungsi sebagai pusat informasi dan sumber pengetahuan dalam konteks pendidikan dan penelitian. Perpustakaan menyediakan akses berbagai sumber daya termasuk buku, jurnal, dan bahan multimedia. Jadi berbagai dalam konteks digital ini banyak yang disediakan, yaitu akses berbagai sumber daya termasuk buku, jurnal, dan bahan multimedia terakses semua dalam perpustakaan di era digital ini. Nah, di era digital saat ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan fisik buku, tetapi juga sebagai penyedia layanan informasi digital. Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menjadi platform yang memungkinkan pengguna untuk pembelajaran sepanjang hayat. Jadi ini sepanjang hayat tidak akan pernah hilang. Siapapun akan bisa mengakses perpustakaan di era digital saat ini. Teman-teman, di sini saya merangkum ada 3 fungsi perpustakaan. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Perpustakaan menyediakan akses ke berbagai sumber informasi termasuk buku, jurnal, artikel, dan bahan multimedia yang mendukung penelitian dan pembelajaran. Nah, yang kedua, tempat pembelajaran sebagai pusat pembelajaran. Perpustakaan menawarkan ruang yang nyaman, tenang untuk membaca, belajar, dan berdiskusi. Nah, sekarang teman-teman, di perpustakaan itu menyediakan tempat pembelajaran. Sebagai pusat pembelajaran, perpustakaan menawarkan ruang. Tentunya ruang yang nyaman untuk kita belajar, untuk berdiskusi bersama-sama, membaca, memecahkan, atau mencari suatu permasalahan yang belum kita ketahui. Nah, yang ketiga itu pelestarian informasi. Di pelestarian informasi ini, perpustakaan berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan melestarikan dokumen serta warisan budaya, memastikan bahwa pengetahuan dapat diakses oleh generasi mendatang. Jadi tidak henti-hentinya perpustakaan tidak membatasi siapapun untuk pelestarian informasi. Generasi yang datang akan bisa diakses dan diberikan peluang untuk ada dalam perpustakaan tersebut. Mereka menyediakan, mengumpulkan, menyimpan, dan melestarikan dokumen. Jadi teman-teman, dan pada slide ketiga, peran perpustakaan saya menyimpulkan ada 5 peran perpustakaan. Yang pertama, dukungan pendidikan. Perpustakaan mendukung proses pendidikan formal dan non-formal dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi siswa, guru, dan peneliti. Jadi, perpustakaan menyiapkan dukungan pendidikan. Yang kedua, pengembangan literasi informasi. Perpustakaan berperan dalam meningkatkan kemampuan literasi.
kemampuan literasi, informasi masyarakat, membantu mereka dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Jadi teman-teman, di sini perpustakaan mengembangkan literasi bagi siapapun, karena di era digital sekarang sangat minim ya teman-teman untuk sebagai kita. Contohnya saja dalam anak-anak sekarang banyak yang lari ke gadget atau ke HP Android, sangat kurang waktunya untuk membaca sebuah buku saja. Nah, yang ketiga yaitu fasilitas dan inovasi dan kolaborasi. Perpustakaan sering menjadi tempat untuk kolaborasi antara individu, komunitas, dan institusi dalam berbagai dan inisiatif pendorong inovasi dan pertukaran ide. Nah, yang keempat, akses teknologi. Dengan menyediakan akses komputer, internet, dan teknologi informasi, perpustakaan membantu pengguna yang mungkin tidak memiliki akses di rumah mendukung kesetaraan digital. Jadi, perpustakaan sekarang juga menyediakan komputer agar siapa yang tidak memiliki Android, nah tidak semua sekarang ya teman-teman kita memiliki Android atau apa, dan di sini perpustakaan menyediakan komputer untuk siapapun akan belajar dan bisa mengakses secara digital. Bagaimana sih kita mengakses digital itu, perpustakaan digital atau mencari sumber-sumber secara digital. Nah, yang kelima itu kegiatan komunitas. Kegiatan komunitas, perpustakaan sering menyelenggarakan berbagai program seperti seminar, lokakarya, dan acara budaya yang memperkuat ikatan komunitas dan mendukung perkembangan sosial. Jadi mempererat hubungan ya teman-teman. Nah, dengan fungsi dan peran yang luas, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung perkembangan masyarakat di era digital. Jadi dengan fungsi dan peran yang luas, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan informasi saja, tetapi juga sebagai agen perubahan mendukung perkembangan masyarakat di era digital. Nah, teman-teman, perkembangan perpustakaan di era digital, saya membagi 8. Yang pertama itu digitalisasi koleksi. Banyak perpustakaan telah melakukan digitalisasi koleksi. Mereka memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke buku, artikel, dokumen, dan lainnya melalui platform online. Yang kedua, perpustakaan online, perpustakaan digital menyediakan layanan perpustakaan secara virtual di mana pengguna dapat mengakses e-book, jurnal, dan sumber daya lainnya tanpa harus datang ke lokasi fisik. Nah, layanan yang ketiga, layanan perpustakaan digital. Perpustakaan kini menawarkan layanan peminjaman online, konsultasi virtual, akses ke database akademik menjadi layanan lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Yang berikutnya, sistem manajemen perpustakaan. Penerapan sistem manajemen perpustakaan seperti KOHA atau CLMS mendudahkan pengolahan koleksi, peminjaman, dan pengembalian buku, serta menyediakan akses data yang melebihi efisien. Nah, yang berikutnya, penggunaan teknologi interaktif. Integrasi teknologi seperti argumen reality AR dan virtual reality VR dalam perpustakaan memberikan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif. Nah, dalam slide berikutnya, kolaborasi dengan penyedia konten digital. Perpustakaan bekerja sama dengan penerbit, institusi pendidikan, dan platform digital. Dan dia akses ke lebih banyak sumber dan konten yang relevan. Terus yang terakhir, akses melalui aplikasi mobile. Banyak perpustakaan kini memiliki aplikasi mobile
yang memungkinkan pengguna untuk mengakses koleksi, melakukan peminjaman dalam program perangkat seluler. Nah, perkembangan ini menunjukkan, jadi teman-teman, perkembangan ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya beradaptasi dengan perubahan teknologi, tetapi juga berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital. Jadi pada slide yang ke-10 ini tantangan perpustakaan digital. Ya, jadi di sini ada 5 tantangan. Jadi teman-teman, aksesibilitas, yang pertama aksesibilitas, tidak semua pengguna memiliki akses perangkat dan internet yang memadai, menyebabkan kesenjangan dalam penggunaan layanan perpustakaan digital. Jadi sangat terbatas juga ya teman-teman bagi kita, teman-teman kita yang tidak memiliki akses ke internet tersebut. Nah, yang kedua itu keamanan data. Perlindungan data pribadi penggunaan menjadi tantangan penting mengingat peningkatan resiko pelanggaran keamanan di dunia maya. Jadi hati-hati teman-teman, seringkali kita terlalai dalam data-data pribadi kita, ada yang membobol, yang mencuri dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kualitas konten. Dengan banyaknya informasi tersedia, sulit untuk menjamin kualitas dan kendala sumber daya yang diakses melalui perpustakaan digital. Nah, yang keempat, perubahan teknologi yang cepat. Perpustakaan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang memerlukan investasi dan pelatihan dan infrastruktur yang tepat. Yang kelima, persaingan dengan sumber informasi lain. Banyak sumber informasi online yang tidak investasi dan mengalihkan perhatian pengguna dari perpustakaan sebagai sumber utama informasi. Nah, peluang perpustakaan digital dalam slide 12, teman-teman. Peluang perpustakaan digital. Yang pertama, di sini saya merangkum ada 5 peluang. Peningkatan jangkauan layanan. Perpustakaan digital dapat menjangkau pengguna di lokasi terpencil. Ya, sangat betul teman-teman, lokasi pencil. Kita bisa menjangkaunya ke sana dengan mengakses. Tentunya harus ada jaringan ya, karena kita menggunakan internet. Memberikan akses kepada mereka sebelum sulit untuk mengakses layanan perpustakaan. Nah, yang kedua, inovasi dalam layanan. Teknologi memungkinkan perpustakaan untuk menawarkan layanan yang lebih interaktif dan menarik, seperti aplikasi mobile dan platform pembelajaran online. Nah, yang ketiga, kolaborasi dengan institusi lain. Perpustakaan digital dapat membentuk kemitraan dengan universitas, perusahaan, dan organisasi untuk memperluas koleksi dan sumber daya yang tersedia. Nah, yang keempat, membangun literasi digital. Membangun literasi digital dapat memanfaatkan peluang mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan keterampilan informasi, meningkatkan kemampuan pengguna dalam menggunakan sumber daya online. Jadi teman-teman, seringkali kita tidak kebanyakan teman-teman kita di luar sana dalam berliterasi digital sangat minim, karena seringkali kita hanya membaca sebaris 2 baris, nah langsung menyebarkan informasi, tetapi kita tidak mau meliterasi sampai akhir karena kebanyakannya tulisan ya teman-teman. Kadang kita tidak meneruskan untuk berliterasi, padahal itu sangat penting untuk menambah informasi, memperlengkap informasi, dan memperluas wawasan kita. Kalau tergantung beritanya tentang apa, apapun. Yang kelima, penghemat biaya. Dengan beralih ke format digital, perpustakaan dapat mengurangi biaya pemeliharaan fisik dan mencetak bahan, memungkinkan
alokasi sumber daya yang lebih baik. Nah, teman-teman, dengan menangani tantangan dan pemanfaatan yang peluang yang ada, perpustakaan digital dapat terus berfungsi sebagai sumber daya yang vital dalam masyarakat modern. Nah, contoh slide berikut, contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan. Di sini ada 5 contoh ya teman-teman. Yang pertama ada sistem manajemen perpustakaan SLIM, SLIM atau SLIM, menggunakan software untuk mengelola koleksi buku, sirkulasi, dan keanggotaan secara efisien. Yang kedua, digitalisasi koleksi, memindai dan mendigitalkan buku, majalah, dan dokumen untuk akses online. Yang ketiga, perpustakaan digital menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, dan database melalui platform online. Yang keempat, ruang baca interaktif, menggunakan teknologi augmented reality R, membaca untuk pengalaman membaca yang lebih menarik. Terus yang kelima, analisis data, menggunakan data analitik untuk memahami pola peminjaman dan preferensian pengunjung. Nah, implementasi ini membantu meningkatkan efisien aksesibilitas dan pengalaman pengguna di perpustakaan. Nah, jadi kesimpulan, perpustakaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam masyarakat sebagai pusat informasi, edukasi, dan budaya. Di era digital, perpustakaan bertransformasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan. Digitalisasi koleksi menyediakan sumber daya elektronik dan interaksi online dengan pengguna menjadi langkah strategi untuk tetap relevan dan dalam dunia yang semakin terhubung. Saran, ada 3 saran di sini ya teman-teman. Adaptasi teknologi. Nah, kita sebagai penggiat atau ya siapapun kaum, adaptasi perpustakaan harus terus memperbarui dan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, pengembangan sumber daya digital, fokus pada digitalisasi, koleksi, dan pengembangan platform online agar pengguna dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, pendidikan literasi digital, menawarkan program literasi digital untuk membantu pengguna memahami dan memanfaatkan sumber daya digital dengan efektif. Dan juga teman-teman, untuk yang ketiga ini, literasi digital itu sangat penting buat kita untuk mengetahui bukan hanya pada penetapan di jangan menetap pada di sini, tapi kita harus mengetahui di dunia luar agar menambah wawasan dan pengalaman dan mengetahui banyak hal. Sekian presentasi dari saya. Kita dapat melihat sumber-sumber daftar pustakanya pada layar slide terakhir yang tersedia pada layar tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada kata atau kesalahan yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.